3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan cara membuat website profil perusahaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alisa Nabila dengan NIM 415-210-168. Nama saya Anissa Kurnia dengan NIM 415-2001-0138. Nama saya Luisa Maria Lilir dengan NIM 4152-001-0194. Nah, sebelum membuat website, terlebih dahulu buat satu folder yang akan menyimpan file HTML beserta file CSS-nya. Di sini saya sudah buat folder dengan nama tb1 dan sudah ada file HTML dengan nama index. Di sini saya kasih judul perusahaan AAL dan di dalam tag body saya akan memberi header, bagian header, dan di header ini ada div class medsos. Di dalam div class medsos ini dia ada div container. Div container ini dia berfungsi untuk membungkus blok yang ada di dalamnya sehingga terlihat rapi terhadap ukuran layarnya. Di dalam div ini ada tag ul yang merupakan list tag yang untuk membuat list item. Lalu di dalam ul ini dia ada tag li, selalu ada tag li yang akan menampilkan item-item apa saja. Lalu di dalam tag li ini terdapat tag a atau link. Lalu di a ini tambahkan Facebook. Jadi ketika Facebook ini diklik, dia akan merujuk ke media sosial Facebook. Di dalam ref ini isi saja tanda pagar. Lalu kita copy. Untuk YouTube, Twitter, dan Instagram. Di sini Facebooknya kita ganti YouTube, Twitter, dan Instagram. Nah, di bagian medsos ini sudah selesai, lalu kita ke bagian tag header. Di dalam tag header ini terdapat div class container, lalu di dalam div class container ini dia ada judul, yaitu tag H1. H1 ini ada tag A juga, dan di dalam tag A ini ada judulnya perusahaan AAL. Di dalam refnya ini isikan tujuan alamatnya index.html. Setelah itu di dalam div class container ini juga ada tag ul. List item dan ada A juga. Lalu di dalam A-nya ini ada home. Dan ini kita kopikan untuk membuat item yang lainnya. Di sini ada about, service, dan kontak. Di dalam ref ini kita tujukan dia untuk index HTML dan about HTML, service dia service HTML, dan kontak HTML. Untuk about, service, dan kontak ini akan dibuat di bagian akhir. Lalu kita save, kita buka browser di default browser. Nah, dia akan seperti ini. Sekarang kita
kita akan mendesain kelas-kelas yang sudah kita buat. Kalian bisa buka yang sudah buat, lalu kita buka saja, jangan lupa tambahkan tag link dan masukkan tujuan style.css untuk memanggil si folder CSS ini. Lalu kita save, dan di style ini kita stylekan tanda bintang, artinya dia semua kelas semua kelas yang ada di index.html ini diatur paddingnya 0, marginnya 0, dan font value-nya sans serif. Kita save, lalu kita akan membuat si garis underline-nya ini dihilangkan. Dengan menggunakan tag A, lalu menggunakan properti color inherit. Inherit ini dia fungsinya untuk mengcopy nilai dari tag induk, maka seluruh tag yang berada di dalamnya akan ikut berubah. Yang akan diubah ini adalah text decoration, dia nilainya non. Text decoration ini dia fungsinya untuk menghapus efek dekorasi pada teks. Biasanya dia akan menghapus garis bawah pada tag A. Lalu kita save, kita buka browsernya, lalu kita refresh. Nah, underline-nya sudah hilang semua. Lalu kita akan mengedit bagian kelas medsos terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Nah, kita akan mengedit kelas medsos. Untuk medsos ini, kita atur paddingnya atas bawah 5 pixel dan atas bawah kanan kirinya 0. Lalu kita tambahkan background color-nya, dia warna dark slate gray. Lalu kita save, kita buka lagi browsernya, kita refresh, akan seperti ini. Selanjutnya bagian ul ini kita akan posisikan dia horizontal. Panggil tag medsos, bagian ul, bagian ul dan bagian li-nya. Untuk tampilannya, dia inline block. Inline block ini fungsinya untuk memposisikan elemen HTML yang dibuat, posisinya ini tampilannya menjadi horizontal. Selain display, lalu kita buat warnanya dia menjadi wet. Dan habis itu kita setting margin kanannya 10 pixel. Lalu kita save, kita buka Safari-nya lagi, kita refresh, nah sudah seperti ini. Selanjutnya, buat si list item dan beserta A-nya ini berada agak ke pinggiran, jadi tidak terlalu mepet dengan garis tepi ini. Sekarang panggil medsos, kelas medsos untuk
bentar. Di dalam indeks tadi kan terdapat kelas kontainer nih, maka kita akan mengedit kelas kontainer, bagian kontainer. Untuk kontainer ini kita atur lebarnya 80%. Dan marginnya atas bawahnya 0, kanan kirinya dia auto. Lalu kita tambahkan kelas container after. After ini dia berfungsi sebagai yang digunakan untuk menambahkan elemen sesudah elemen utamanya. Nah, di dalam container after ini ada konten yang berisikan, kita kasih kosong saja. Konten ini dia memasukkan atau menyisipkan karakter lain ke dalam tag HTML di bagian awal tag after. Namun di sini kita kosongkan saja. Setelah konten ada display tampilannya. Displaynya blok. Lalu setelah display clear boot. Clear nilainya boot. Clear ini gunanya dia akan membersihkan elemen yang sebelumnya telah telah mengalami float, sehingga elemen yang di clear ini terpisah dari bagian float dan akan membuat baris baru. Lalu di sini kita save, kita refresh lagi browsernya. Nah, sekarang kita akan merubah si Facebook ini menjadi icon Facebook dan beserta metode yang lainnya. Sebelumnya, buka dulu CDN font awesome. Lalu klik libraries-nya. Libraries ini berguna untuk menampilkan ikonnya nanti. Dan copy di bagian audin CSS. Lalu kita copy dan pastekan di bagian index.html. Di bagian link, tambahkan link lagi. Dan ref-nya pastekan di ref. Kita save. Dan buka lagi browser untuk mengcopy link-link ikonnya. Buka font awesome icon ini, lalu klik, dan klik yang paling atas. Di sini bisa cari icon untuk Facebook. Nah, ini tinggal copy HTML-nya dan pastekan di bagian Facebook ini. Facebook-nya diganti dengan yang sudah tadi di copy. Sama halnya dengan YouTube, Twitter, dan Instagram. Ini bisa cari YouTube. Salin lagi, lalu kita kopikan dia di bagian YouTube. Nah, untuk Twitter juga sama seperti itu. Dan yang terakhir adalah Instagram. Nah, kita save. Lalu kita balik ke browser. Ini, kita refresh. Nah, untuk bagian medsos ini sudah selesai, dan sekarang kita akan move ke bagian judul ini, perusahaan AAL. Di perusahaan AAL ini, kita edit. Untuk header H1-nya. Header H1, kita gunakan float left. Float ini dia untuk mengatur letak suatu elemen di sebelah kiri dari posisi containing block.
Setelah tambahkan float, kita edit padding-nya 15 pixel. 15 pixel, lalu kanan kirinya 0 dan warnanya dark, samakan kayak si medsos tadi, yaitu dark slate gray. Lalu kita save dan kita buka browser lagi. Kita refresh, akan seperti ini. Sekarang gantian bagian listnya ini. Kita posisikan dia di sebelah kanan. Kita edit untuk header ul-nya. Float-nya berarti dia, kalau di sebelah kanan berarti dia right. Kita save. Kita buka browser lagi. Kita refresh. Nah, dia sudah ada berada di sebelah kanan. Sekarang posisikan dia horizontal. Header, ul, dan li. Menggunakan display inline block lagi. Kita save. Lalu buka browser lagi. Refresh. Nah, dia sudah berbentuk horizontal. Sekarang kita berikan dia jarak. Untuk jarak, kita edit bagian A-nya juga. Padding-nya 25 pixel dan 20 pixel, lalu display-nya inline block. Kita save. Lalu kita buka browser lagi. Di refresh, nah seperti ini. Sekarang saya akan membuat dia ketika si home-nya ini disentuh akan menampilkan background color menggunakan tag hover. Jadi di sini header uli A dan hover. Lalu tambahkan dia background color-nya sama saja dan warnanya berliwet. Jadi ketika si uli dan A-nya ini disentuh, dia akan menampilkan background color dan berwarna berliwet. Lalu kita save, kita buka browser lagi, kita refresh. Nah, dia seperti ini. Sekarang tambahkan properti aktif yang bertujuan untuk menandakan bahwa link tersebut sedang disentuh atau sedang dibuka. Nah, caranya ini, tambahkan di index HTML di bagian LI ini, tambahkan kelas aktif. Save. Nah, sekarang stylekan di bawah sini. Panggil dengan kelas tanda titik aktif. Lalu dia akan background color sama seperti si hover tadi, kita kopikan saja. Dan lalu save. Buka browser lagi. Dan refresh. Nah, dia akan seperti ini. Sekarang bagian header sudah selesai. Saya akan lanjut ke bagian angel. Tambahkan komen yaitu angel. Di angel ini tambahkan text section. Di dalam text section dia terdapat H2 yang tulisannya welcome to AAR. Nah, sekarang kita edit bagian ini, bagian si angel. Saya akan menambahkan satu foto yang sudah saya install sebelumnya dan disimpan di folder yang sama dengan file index HTML tadi.
Ini kita panggil si class angel-nya, lalu tingginya diatur 60 pH dan background image-nya URL, lalu tuliskan di mana dia disimpan, lalu background size-nya cover, position-nya dia relatif, tampilannya dia flex, justify content-nya center, dan align items-nya center. Justify content ini dia akan mensejajarkan item-item di antara flexbox agar kontainer tersebut bisa mendistribusikan ruang kosong yang tersisa, dan align items ini dia fungsinya sama dengan justify content. Mereka mengatur item-item ini diposisikan secara horizontal atau vertikal. Lalu kita save dan kita buka browsernya lagi. Lalu kita hapus. Jangan lupa di bagian section ini tambahkan kelas angel. Lalu kita save dan di style-nya tadi kelas angel-nya dipanggil. Lalu kita atur tingginya dia 60 pH dan background image-nya URL, lalu masukkan posisinya si foto tadi itu ada di mana, dan di sini saya simpan di folder tb1 dan nama fotonya adalah angel dengan format JPG. Lalu ukurannya kita atur cover, positionnya relatif, dan display-nya flex, justify content, dan align items. Justify content ini dia bertujuan mensejajarkan item-item di antara flexbox agar kontainer tersebut bisa mendistribusikan ruang kosong. Lalu kita save, kita buka browser lagi. Refresh, nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat background transparan di depan background aslinya, yaitu pertama-tama kita akan deklarasikan .angel-nya di file CSS. .angel after ini berfungsi untuk menyisipkan menyisipkan elemen yang telah dipilih tadi. Ini kita masukkan konten di sini, kontennya dikosongkan. Setelah itu untuk display-nya menggunakan display block. Display ini untuk mengatur letaknya. Blok ini menggunakan letak horizontal. Selanjutnya posisinya kita menggunakan absolute. Di dalam posisi ini kita terdapat deklarasi top, left, right, bottom. Top left, right, bottom-nya masing-masing mempunyai nilai 0. Untuk background color-nya di sini menggunakan RGBA, kode RGBA, dan untuk transparansi di sini kita menggunakan 0,6. Nantinya kita save. Kita akan melihat hasilnya. Kita refresh. Hasilnya akan seperti ini. Tapi teksnya ini belum terlihat karena masih ditumpuk oleh background transparannya. Kita edit. Teksnya ini menjadi warna putih dan juga berada di depan background transparan. Itu kita masukkan .angel H2-nya itu teksnya, teks pada we to all. Warnanya, kita masukkan warna, color,
Sini kita menggunakan warna Navajo White. Kita save. Kita lihat dulu perubahannya. Nah, maka teksnya akan berubah warna, tapi untuk peletakannya masih di bawah background transparan. Selanjutnya kita akan ubah tata letaknya dan mengedit beberapa. Nah, kita masukkan jet index berukuran 1. Jet index ini berfungsi untuk layer atau tumpukan pada CSS. Satu ini karena tumpukannya itu berlayer 1, dan untuk paddingnya menggunakan 20 pixel dan 25 pixel. Bordernya kita menggunakan 3 pixel berwarna putih. Lalu kita save. Nah, teks yang tadi kita edit berada di depan background transparan. Selanjutnya kita akan membuat section about. Section about ini berisi deskripsi suatu perusahaan. Sini kita masukkan komentar berupa about, terus sectionnya, section kelasnya, section kelas. Sini kelasnya saya menggunakan about. Nah, untuk div-nya, sini kita menggunakan div.container. Nah, lalu di sini kita masukkan hierarkinya, yaitu berupa about. Kita save. Kita akan lihat perubahannya. Nah, ini bisa dilihat perubahannya, ada about di sini. Lalu kita akan masukkan paragraf dan juga kita akan mengedit tulisannya. Sini kita menggunakan paragraf. Di sini saya telah menyalin sebuah paragraf. Seperti ini. Untuk jika kalian ingin menebalkan sebuah teks, bisa menggunakan strong. Lalu kita save. Untuk tampilannya akan tampil seperti ini. Tampilannya akan tampil seperti ini. Tadi about, terus kita masukkan paragraf dan bold-nya berada di love ipsum has been the industry. Selanjutnya kita akan edit tulisannya di style CSS. Section ini berfungsi untuk spasi atas bawah. Sini kita menggunakan 50 pixel dan juga 0. Selanjutnya section untuk H3. Header 3-nya itu tadi about. Kita akan edit about-nya, tulisan about dengan menggunakan text align, center, padding-nya 20. Padding-nya 20, 0, dan warnanya dark light green. Untuk spasi bawahnya menggunakan berjumlah 25 pixel. Untuk about untuk paragrafnya, about, ini untuk paragraf P-nya. Di sini kita akan masukkan color berwarna hitam. Untuk spasinya, spasi perkataannya 2 pixel, line height-nya 25 pixel, dan juga tulisan tengah, dan untuk spasi bawahnya 20 pixel. Kita save.
maka akan tampil seperti ini. Tampilannya akan jadi seperti ini. Bobotnya tadi kita ubah warnanya, dan untuk paragrafnya tadi kita sudah edit untuk kata tengah dan juga ukuran pada hurufnya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah service. Service itu berupa icon-icon yang terdapat dalam suatu website. Jadi kita menggunakan perintah komentar service. Setelah itu enter, tekan section class service, dan untuk sininya kita menggunakan div.container. Nah, di dalam kontainer ini kita masukkan H3-nya, H3 benar, H3, yaitu service. Selanjutnya kita masukkan div box. Dan juga di dalam box ini kita memasukkan div call 4. Fungsinya ini karena kita menggunakan 4 icon. Di dalam call 4 kita menggunakan div icon. Selanjutnya di bawah sini kita tuliskan header 4-nya. Header 4-nya di sini kita menggunakan mobile app. Tuh, selanjutnya kita save. Nah, maka akan tampak seperti ini. Service yang kita edit berwarna hijau, dan juga mobile app-nya tadi sudah kita inputkan. Selanjutnya kita akan masukkan icon dan juga bentuk yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan mencari sebuah icon di web. Di sini kita menggunakan font Awesome. Setelah ini kita akan cari mobile. Kita akan menggunakan ini, icon mobile ini. Selanjutnya kita akan save, copy kode HTML. Linknya sudah di-copy, selanjutnya kita akan masuk ke codingannya. Kita akan masukkan ke sini, sebelah icon. Sebelum masukkan icon, pastikan Anda sudah memasukkan link untuk CDN code file-nya yang sudah diberitahukan tadi. Jadi kita save. Tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Logonya akan keluar di atas teks mobile app. Selanjutnya kita akan edit logonya dan kita akan ubah bentuknya menggunakan dengan file CSS. Nih, untuk boxnya, untuk warna pada box itu, warna pada tulisan mobile app itu kita menggunakan dark light gray, dan untuk service-nya, background service-nya, di sini kita akan menggunakan warna F9, dan untuk penyisipannya, kita menggunakan sama dengan tadi, kontennya kosongkan, display-nya block, dan clear-nya boot. Selanjutnya kita akan mengubah teksnya, teks mobile app tadi, itu dengan format dengan deklarasi .box.col4,
dengan ukuran 25%, spasinya 20 pixel, box size-nya border box, ukurannya di tengah, floatnya itu berada di kiri. Lalu kita save. Kita akan lihat perubahannya. Nah, ini bisa kalian lihat teksnya dan juga ikonnya berada di tengah. Artinya kita akan membuat logonya itu menjadi besar dan juga bulat. Yaitu dengan icon, width-nya, lebarnya 70, tingginya 70 untuk ketebalan garisnya itu 1 pixel. Untuk radius ini berfungsi untuk lingkaran 50%. Teksnya itu berada di tengah dan juga line height-nya 70, font size-nya 20 pixel, dan marginnya auto. Lalu kita save. Tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan logo-logo lain. Kita masukkan icon lain. Sini saya sudah menyalin. Sini kita menggunakan icon pada web development dengan ikonnya berupa globe, dan desain, text design dengan logonya edit, digital marketing dengan logonya, ikonnya chatbot. Lalu kita save tampilannya. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Tapi di sini icon dan juga teksnya ini berdempetan, sehingga kita akan mengedit lagi agar bisa dilihat, bisa enak dilihat dengan menggunakan format style CSS. Box, header 4-nya tadi berupa mobile apps, web development, design, digital marketing. Marginnya kita gunakan 25 pixel, lalu kita save. Nah, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah folder atau kaki pada suatu website. Kita mengklik ke index HTML. Selanjutnya, seperti biasa kita menggunakan komentar folder. Sini langsung kita masukkan saja folder. Kita masukkan. Selanjutnya kita akan masukkan small, masukkan teksnya, copyright, kedua all. Ini kita save. Kita akan lihat perubahannya. Nah, akan tampak seperti ini. Copyright C 2002 all, alright. Jadi kita akan edit foldernya di file CSS. Folder. Paddingnya kita menggunakan 30 pixel, warnanya dark style blue, color pada tulisannya berwarna putih, teks lainnya di tengah. Nah, kita save. Selanjutnya kita akan lihat perubahannya yang berada di website. Nah, maka akan tampak seperti ini. Oke, ini tampilan websitenya. Kita akan membuat loader agar sebelum load ada loadingannya. Oke. Kita akan buat loadernya
Kita masuk ke indeks dulu. Terus ada tag body. Kita buat yang namanya loader. Ini kita kasih namanya loader. Kita buat kelas. Kita buat div kelasnya. Kita buat div kelasnya dengan nama BG-Loader. Nah, seperti ini. Di dalam BG-Loader ini, kita buat kelas baru lagi dengan nama div-loader. Oke, sekarang kita masuk ke CSS-nya untuk men-stylish kelas BG-Loader tadi. Kita panggil dulu kelas BG-Loader-nya. Setelah itu kita atur background-nya. Misalnya di sini background-nya kita kasih warnanya white. Gini. Terus untuk posisinya kita kasih fixed. Terus untuk top, left sama right-nya ini kita right sama bottom-nya ini kita kasih 0 aja. Nah, setelah itu kita save. Nah, kita refresh. Nah, ini tampilannya BG-Loader-nya sudah muncul, cuman masih ketutup sama binernya, yaitu image angelnya ini. Maka dari itu kita akan membuat loader-nya itu ke depan image-nya ini. Oke, kita panggil dulu kelas loader-nya. Kita kasih lebar, tinggi, sama bordernya 3 pixel. Solid, warnanya itu white. Oke. Sekarang kita ganti warnanya jadi lihat yang ini. Setelah itu kita save all. Nah, setelah kita refresh ini, tampilan ini belum hilang, saya hilangkan dulu. Dengan cara ini kita tambahkan set index.
Nah, fit index kita kasih 999. Nah, setelah itu kita save. Kita refresh. Nah, nih tampilannya seperti ini nih, bagel laddernya sudah muncul. Sekarang kita akan bawa laddernya ini ke tengah dan merubahnya menjadi bulat. Oke. Oke, pada bagel ladder kita tambahkan jas. Konteksnya itu center. Terus kita tambahkan teks. Nah, ini juga center. Nah, setelah itu di save. Di refresh. Oke, jangan lupa tambahin display flex. Nah, ya. Kita balik lagi ke browsernya. Nah, ini sudah di tengah, tapi kita harus membuatnya di tengah-tengah sini. Oke, untuk yang align ini bukan align tapi item. Kita ganti dengan align item. Nah, ini. Nah, udah. Ini setelah itu kita bulatin dan kasih untuk warna loadingannya. Oke, untuk loadernya kita tambahin
Untuk ngebulatin border tadi itu, kita kasih border radius 50. Nah, ini border radius ini untuk membulatkan border yang tadi. Terus ini kita kasih juga border, top color, border rank color, sama border top color. Nah, ini kita save. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat dia agar memutar. Oke, kita buat dulu. Kita akan membuatnya dengan add keyframes. Misalnya namanya ini memutar. Oke, memutar 100%. Untuk transformanya itu sepertinya 360 dek. Oke, ini kita tambahin juga animasi. Nah, sini kita kasih aja misalnya 0,9 sekon linear intensity. Nah, seperti ini. Oke, kita save. Kita refresh. Sebelumnya jangan lupa tambahkan ini. Nah, oke. Kita save. Terus kita refresh lagi. Oh ya, kita belum tambahkan namanya. Kita tambahkan dulu namanya. Di sini memutar. Nah, seperti ini. Kita save. Kita balik lagi. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang kita akan menampilkan webnya setelah loadernya ini hilang. Kita perlu yang namanya library jQuery. Untuk itu kita masuk dulu ke
browser, kita cari JMD query. Nah, ini kita klik yang ini. Setelah muncul seperti ini, kita copy aja yang ini. Kita pastikan di file index. Kita taruhnya di bawah tagline ini. Nah, setelah itu kita buat script-nya. Kita buatnya di sini, di bawah footer ini. Nah, seperti ini. Script ini kita kasih type-nya itu kita kasih tipenya itu text JavaScript $document already authentication. Ini maksudnya setelah dokumen atau file kita di website dibuka, kita maunya untuk bagel loader-nya itu hide, artinya hilang. Oke. Setelah itu kita save. Nah, kita masuk kembali ke web browser-nya. Nah, kita refresh. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan buat untuk halaman about-nya. About, service, sama kontaknya. Kita buat dulu yang about, agar setelah kita mengklik about ini, halamannya akan muncul. Kita buat dulu file dengan nama about.html. Oke, di sini karena saya sudah buat, kita langsung aja. Nah, untuk codingannya kita copy dari indeks ini. Tapi kita hilangin beberapa codingannya. Nah, kita copy aja. Kita hilangin service sama tadi kelas Angelnya. Terus kita sisain yang about-nya aja. Nah, seperti ini. Ini hanya about-nya aja yang disisain. Nah, ini karena kita di dalam tag about, jadi kita aktifkan kelasnya. Jadi kelas yang tadi aktif di home, karena sekarang kita di about, kita aktifin. Nah, di sini. Di tagline-nya ini kita ganti jadi kelas aktifnya itu di about HTML. Dan, oke.
Nah, seperti ini. Nah, dan di sini juga saya menambahkan H3 visi dan misi. Ini kita copy aja dari loremnya ini. Oke. Setelah itu kita save. Kita balik lagi ke browsernya dan refresh. Oke, kita buka. Nah, ini udah ada tampilannya. Nah, di sini kita mau untuk buat supaya di sini juga ada tampilan misalnya home, kita ada berada di halaman about. Buat nampilin selain di menunya, kita juga mau nampilnya di bagian sini. Oke. Oh iya, kita juga akan menambahkan gambar untuk about-nya. Di sini kita akan menambahkannya dengan kita tambahkan kelas baru, yaitu kelas label. Kita pakai text section. Nah, ini kita pakai tag-nya itu text section. Terus kelas ini sesuai kebutuhan kita, tapi di sini saya memberi nama label. Seperti biasa kita pakai di flashnya itu container. Terus untuk page untuk paragrafnya itu home garis miring about. Oke. Sekarang kita save. Refresh. Nah, ini sudah ada. Sekarang kita akan menambahkan untuk ini background sama color teksnya ini jadi warna putih. Sekalian kita akan menambahkan gambar. Jadi kita menambahkan gambar dulu. Sini kita buat image. Image search. Terus kita pakai gambar yang udah ada. Di sini kita pakai tag image, search-nya itu ini folder, nama foldernya, ini nama filenya. Terus kita untuk ukurannya itu kita buatnya 100%. Oke, kita styling labelnya dulu. Untuk label kita buat nah, seperti ini. Label background color-nya itu kita samain aja dark light gray, dan untuk warna teksnya itu white. Oke, kita lihat gambar sama warnanya. Oke, sekarang kita refresh. Nah, seperti ini tampilannya. Ini ada gambarnya, sama ini udah ada background color, sama kalau teksnya udah ada warnanya putih. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk halaman service-nya.
kita copy aja dari about-nya, dari indeksnya. Setelah itu kita hilangin beberapa codingannya. Jadi sisainnya tuh cuma service-nya aja. Di sini kita buat dulu file dengan nama service.html. Ini saya sudah buat, jadi tinggal masuk. Terus kita save, kita paste codingannya. Di sini udah saya rubah. Untuk kelas aktifnya kita rubah ke service. Nah, di sini kita hilangin about. Dan tadi gambarnya itu kita hilangin enggak. Terus ini untuk service-nya ini saya menambahkan div kelas baru. Div kelas ini untuk icon untuk service-nya. Jadi di sini ada icon yang pertama itu mobile apps. Oke. Ini kita ganti. Untuk yang ini kita ganti. Kita cuma ganti kelas aktifnya doang. Aja kita ganti kelas aktifnya. Terus dihapus image-nya tadi. Oke, jangan lupa home-nya ini kita ubah jadi service. Oke, selanjutnya kita save. Terus ini terus. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, untuk kontaknya kita buat lagi file baru dengan nama kontak HTML. Ini saya sudah buat codingannya. Ke kontak. Oke. Nah, seperti ini. Ini kita rubah kelas aktifnya jadi kontak. Terus ini. Nah, untuk di kontak ini kita kasih nama kontak info. Terus kita bikin buat kelas baru divbox. Dan divbox ada kelas baru namanya kolom 4. Di sini kita masukin H4-nya itu address. Ini untuk paragrafnya itu kita taruh alamat. Nah, di sini ada email juga. Nah, ini emailnya. Terus untuk untuk ininya telepon, ini kita kasih nomor telepon, sama untuk box HP kita kasih nomor HP. Oke, setelah itu di save dan kita balik lagi ke web browser-nya. Nah, setelah itu kita refresh, maka seperti ini. Oke, di sini kita juga akan menambahkan peta. Oke, kita buka web browser, kita butuh map. Di sini kita cari aja Google Map. Nah, Google Map.
Kita cari alamatnya, kita copy aja. Kita cari. Nah, kita pakai yang ini. Kita bagikan. Nah, ini kematian kita. Kita login HTML. Kita masukin ke kita taruh di sini. Di bawah sini. Ini ukurannya, levelnya ini kita ganti jadi 100%. Oke. Oke, ini alamatnya juga kita ganti. Oke, sekarang kita save as, save all, terus kita balik lagi ke browsernya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini petanya udah masuk. Oke, sekarang kita balik lagi ke home. Nah, kita klik kanan. Terus kita impact. Nah, ini tujuannya tuh kita
membuat agar tampilan di HP-nya itu website itu mengikuti tampilan di handphone. Seperti ini. Ini kita akan mengeditnya dulu di Visual Studio-nya. Untuk label perusahaan kita akan taruh ke tengah. Untuk home-nya kita header U-nya ini kita menyesuaikan. Service-nya juga. Nah, kita masuk ke Discord-nya. Di sini kita tambahkan selanjutnya ini kita akan menyesuaikan bila mana di tampilan handphonenya. Web browser sendiri akan mengikuti tampilan di HP-nya, di HP. Oke, untuk yang pertama kita buat logonya di tengah, dan untuk header full-nya juga menyesuaikan. Sama seperti about dan juga set. Oke, kita mulai dulu dari logonya. Oke, di sini kita tambahkan kita buat di sini itu kayak gini. Kita pakai add media screen maksimal width 768 pixel. Ini maksudnya itu kalau misalnya tampilan maksimalnya itu 768 px, maka untuk container width-nya itu 90%. Jadi dia akan menyesuaikan. Tampilan website-nya akan menyesuaikan dengan maksimal layar screen-nya. Balik lagi ke sini. Kita refresh. Nah, seperti ini. Ini tampilannya. Seperti ini. Kita balik lagi. Nah, untuk header-nya kita header ini, header satunya kita kasih text ini itu center. Nah, center. Selanjutnya kita kasih float-nya itu none. Nah, kita save. Kita refresh. Nah, ini untuk logo ini udah di tengah. Selanjutnya untuk header U-nya. Kita tambahkan header U. Kita
kasih samain aja. Nah, seperti ini. Kita save. Refresh lagi. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke, sekarang untuk about-nya. About ini kita buat agar tulisannya itu di tengah. Untuk about-nya kita tambahkan teks. Lainnya itu center. Nah, kita save. Balik lagi. Refresh. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ke tengah. Oke, selanjutnya untuk service. Kita buat ini tuh kita panggil kelas box kolam 4. Nah, kita kasih ukurannya, lebarnya itu 100%, terus floatnya itu 0, margin bottomnya itu 20 pixel. Oke, kita save all. Kita balik lagi. Ini. Kita refresh. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ini aktif. Dan ini juga aktif. Oke. Mungkin itu saja. Sekiranya cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan dalam pembuatan website sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.